Pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan. 3 pendeta ini mendatangi Pastor Andi Simon menyampaikan pesan Roh Kudus. Dari pesan Roh Kudus yang kami dengarkan antara lain: A. Menghentikan pelayanan itu atau Tuhan yang segera akan menghentikannya. Sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum pasti. Bahkan Anda sendiri masih dalam keraguan. Ingin menyampaikan pesan Roh Kudus untuk menghentikan pelayanan, kalau tidak Tuhan yang akan menghentikannya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya tetap semangat, tetap bersukacita, andalkan Tuhan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan dengan judul 3 pendeta ini mendatangi Pastor Andi Simon di Geraha IHS menyampaikan pesan Roh Kudus. Hentikan pelayanan itu atau Tuhan yang segera menghentikannya. Benarkah ini dari Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan terakhir ini saya jujur berkata, banyak sekali memberikan tanggapan kepada orang-orang lain, oknum-oknum tertentu yang selalu menyalahpahami pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Bahkan oknum-oknum tertentu ini sering membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, dengan berkata penipu, sesat, palsu, pakai ilmu hipnotis, sihir, kundalini, pakai energi lain, bahkan yang lain-lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal pertama perlu saya tegaskan, saya bukan penyembah Pastor Andi Simon, tapi saya sebagai seorang yang pernah belajar teologi, selektif dalam menilai sesuatu. Bukan fokus dan tujuan utama saya supaya terkenal, populer, banyak viewer, banyak subscribe. Bukan semiskin sedangkal itu. Tetapi ini adalah panggilan hati nurani terdalam. Saya membuat konten-konten yang menanggapi tanda petik serangan oknum-oknum tertentu kepada hambanya Pastor Andi Simon. Setelah saya melakukan penggalian terlebih dahulu tentang siapa hambanya Pastor Andi Simon, siapa beliau sebelum mengenal Kristus, bagaimana proses beliau menjadi seorang yang akhirnya bertobat dan menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan, bagaimana beliau memulai kesehariannya dengan menjalin relasi hubungan yang karib, indah, mesra dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ternyata dengan saya memberikan respon dan tanggapan, dan memang jelas terlihat warnanya, saya mendukung pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Atas dasar apa? Atas dasar pertama, saya melihat yang dilakukan menjadi berkat bagi sesama. Yang dilakukan didasari dengan kerendahan hati. Sejauh ini pernyataan hambanya Pastor Andi Simon tidak pernah ada yang aneh. Contoh, tuduhan orang lain berkata Pastor Andi Simon penyembuhnya. Itu keliru. Pastor Andi Simon bolak-balik berkata, saya bukan penyembuh, tapi Yesuslah sang penyembuh. Dan tentunya beliau juga berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus. Hambanya Pastor Andi Simon sering berkata, aku tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan berkaitan dengan 3 orang pendeta yang mendatangi Pastor Andi Simon
di Geraha YHS Balikpapan. Ada baiknya saya perlu jelaskan terlebih dahulu. Beberapa hari yang lalu ada seorang mengaku dirinya sebagai pendeta, tidak etis saya sebutkan namanya. Tapi dari isi WA itu ketahuan bahwa mereka ada 3 orang satu tim, mengirimkan WA kepada saya. Prosesnya cukup unik. Memang kami menuliskan nomor admin pelayanan kami di deskripsi setiap video yang saya unggah di CSA AU Channel. Kembali saya umumkan, 0813 6700 4600 bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus. Silakan tuliskan pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara sesuai dengan format yang sudah kami buat di sana. Kami memiliki hati yang terbeban dan terpanggil untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Jadi hamba Tuhan ini menemukan nomor dari deskripsi video tersebut. Akhirnya beliau pendek cerita meng-WA saya. Ya, pertama biasa berkenalan, memberitahukan siapa dirinya. Berikutnya beliau meminta supaya saya berkenan menerima telepon langsung dari beliau untuk berbicara hal-hal yang penting menurut beliau. Tetapi tidak tahu kenapa, apalagi kalau seseorang mengaku dirinya pendeta atau hamba Tuhan, saya tidak pernah mempersulit untuk berkomunikasi langsung. Tetapi lain dalam kesempatan ini, saya berkata kepada beliau, silakan WA saja Pak, inti daripada apa yang Bapak maksud. Beliau kembali WA saya, Pak, karena ini cukup panjang yang mau kita bicarakan, mohon kiranya berkenan supaya saya menghubungi Bapak langsung. Tapi tetap saya ngomong, silakan di WA saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah beberapa lama, saya tunggu akhirnya datanglah WA yang cukup panjang. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara untuk isi dari WA ini. Ini serius. Ada hal-hal tertentu yang ingin saya tegaskan nanti. Dan ini kita perlu makin meningkatkan doa. Didasari dengan kekompakan, kesehatian, dan kesungguhan. Karena apa? Nanti akan saya jawab. Tetapi saya bacakan dulu secara komplit isi WA dari beliau kepada saya. Saya ulangi sekali lagi. 3 orang pendeta datang hendak menemui Pastor Andi Simon di Geraha YHS Balikpapan untuk menyampaikan pesan Roh Kudus berkaitan dengan pelayanan Pastor Andi Simon yang isinya supaya menghentikan pelayanan itu atau Tuhan yang segera akan menghentikannya. Ini luar biasa saudaraku. Ada pesan Roh Kudus, ada karunia nubuat dari ketiga pendeta ini supaya disampaikan kepada Pastor Andi Simon. Pesan Roh Kudus dari mana? Sebelumnya saya bacakan dulu isi WA-nya. Dikatakan demikian. Shalom, salam kenal. Sekilas kronologis pelayanan kami. 1. Saya dengan tim selama 6 bulan lebih. Dalam kurung 3 orang hamba Tuhan dari tempat tertentu. Saya tidak sebutkan namanya. Mendapatkan panggilan khusus untuk mengunjungi secara pribadi para ketua sinode se-Indonesia. Adapun pelayanan yang kami terima adalah pelayanan karunia roh nubuat dan pernyataan Roh Kudus. Melalui kehadiran kami, Roh Kudus menegur dan mengingatkan setiap para oknum pemimpin, pendeta, ketua sinode se-Indonesia agar, huruf kapital, huruf besar, bertobat, tanda seru ada 4. Bertobat, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Dan dalam perjalanan kami dari Indonesia bagian timur, tepatnya sewaktu kami ada di kota Sorong, di dalam doa dan puasa tiba-tiba Roh Kudus mengarahkan kami untuk menemui Pastor Andi Simon di Balikpapan
dalam kurung 20 Februari 2021 tutup kurung. Padahal kami tidak punya agenda kunjungan kepada beliau ataupun tidak mengenal sama sekali beliau. 2. Singkat cerita, kami telah berada di tempat pelayanan beliau di Geraha YHS. Dan saat itu kami hanya menunggu di halaman geraha dan bertemu dengan beberapa orang termasuk ajudan beliau. Setelah kami mengutarakan maksud dan tujuan kami untuk bertemu Pastor Andi Simon, para ajudan beliau mengkonfirmasi dengan Pastor Andi Simon, tetapi Pastor Andi Simon huruf besar semua menolak, kembali huruf kecil, bertemu dengan kami sampai kami memohon 2 kali. Namun tetap beliau menolak untuk bertemu dengan kami. Akhirnya ajudan Pastor Andi memfasilitasi untuk menyampaikan pesan melalui rekaman HP. Dan ketika kami berdoa, saat itu juga Roh Kudus menyampaikan pesan-pesan dan koreksi kepada beliau secara pribadi. Dalam kurung privat, namun beliau pasti sudah mendengar karena disaksikan kurang lebih 7 orang tutup kurung. 3. Dari pesan Roh Kudus yang kami dengarkan antara lain, A. Perhatikan. Menghentikan pelayanan itu atau Tuhan yang segera akan menghentikannya. Poin ini muncul karena ada yang melatar belakanginya, tetapi ini tidak boleh saya jelaskan karena itu pesan bersifat privat kepada beliau saja. Dalam kurung, karena kami hanya hamba, tidak berhak untuk menghakimi. B. Setelah pesan itu tersampaikan, kami langsung melanjutkan pelayanan ke Ternate dan seterusnya. Jadi, dari penjelasan dan pengamatan kami melalui YouTube Amang, maksudnya saya, Pendeta Berton Nababan, secara khusus menjadi rekan hamba Tuhan yang sangat membela beliau, dapat dilihat dari beberapa serangan yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada Pastor Andi Simon. Jadi sebagai rekan hamba Tuhan, kami menyarankan kepada Amang, maksudnya Amang itu kepada saya, kepada Pendeta Berton Nababan, untuk tidak terlibat aktif untuk mengadakan pembelaan ataupun sejenisnya kepada Pastor Andi Simon. Biarkan Allah yang bekerja seluas-luasnya untuk menguji setiap pelayanan para hamba-hambanya. Sebab jika pelayanan itu dari Tuhan, maka Tuhan Yesus akan bertanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan itu. Dan jika tidak, maka biarlah Tuhan Yesus yang berperkara. Jika memang ada rekan kita hamba Tuhan yang menyimpang, maka baiklah kita menegur dan menasihatinya dengan kasih dan kesabaran. Demikianlah sekilas informasi yang ingin kita sampaikan hambanya. GBU, God bless you. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi respon dan tanggapan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan pesan Roh Kudus tanda petik yang disampaikan oleh ketiga hamba Tuhan ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekaligus memohon, tolong tuliskanlah komentar yang benar. Tidak usah menuliskan kata-kata yang tidak mencerminkan kita sebagai tubuh Kristus. Pertanyaan saya, benarkah karunia nubuat, pesan Roh Kudus yang disampaikan oleh ketiga orang hamba Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, inginkan dan kehendaki? Bapak Ibu Saudara, saya perlu menjelaskan apa yang sudah dibangun oleh orang lain dengan mencucurkan air mata dengan perjuangan yang tidak habis-habisnya. Apakah hal itu bisa dirusak hanya dengan pesan-pesan kacangan dan recehan seperti ini? Saya perlu ingatkan kepada kita, jangan terlalu mudah berlindung di belakang karunia nubuat, pesan Roh Kudus. Itu satu. Yang kedua, ternyata serangan kepada pelayanan hambanya Pastor Andi Simon datang dari oknum-oknum tertentu yang sudah kita tahu selama ini. Tapi ini juga dari aliran Pentakosta atau karismatik kelihatannya orang ini. Ini perlu kita serius. Benarkah pelayanan yang sudah menjadi berkat
tanpa dibatasi oleh batasan agama apapun. Kita lihat dari orang-orang yang datang, yang didoakan. Itu pelayanan yang harus dihentikan oleh Tuhan. Atas dasar karunia nubuat dan pesan Roh Kudus. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya perlu membahas ini? Karena saya disangkut pautkan di dalamnya. Saya mau kasih tahu kepada kita semua. Alkitab menegaskan ada roh lain. Ada Injil lain. Ada Yesus lain. Ujilah segala sesuatu. Ujilah roh. Ini penting. Pelayanan yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang mau dihentikan atas pesan Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Jangan atas dasar kita berlindung di belakang karunia nubuat, penyataan roh, pesan roh, kita bisa merusak sesuatu yang besar. Saya makin menangkap sekarang, hambanya Pastor Rani Simon pernah berkata, segala sesuatu yang tidak membangun, yang coba untuk merintangi, menghalangi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya tidak mau kompromi dan tidak mau kerjasama. Jangan-jangan ini maksudnya salah satu. Saya membutuhkan konfirmasi, penegasan dari tim hambanya Pastor Rani Simon dalam hal ini. Tetapi mengerikan sekali orang ini. Di satu sisi dia berkata begini, dari pesan-pesan Roh Kudus yang kami dengarkan antara lain, A, menghentikan pelayanan itu atau Tuhan yang segera akan menghentikannya. Ini pesan Roh Kudus loh, gak main-main. Tapi di bawah dia berkata berbeda. Kalau pelayanan itu dari Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab memeliharanya. Kalau tidak, maka Tuhan akan berurusan dengan perkara. Kalau engkau yakin ini benar dari Tuhan, dari Roh Kudus, pesan Roh Kudus, maka perkataan begitu tidak perlu lagi. Berarti mereka masih ragu. Sesuatu yang meragukan engkau sampaikan kepada orang lain untuk menghentikan pelayanannya. Sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum pasti. Bahkan Anda sendiri masih dalam keraguan. Ingin menyampaikan pesan Roh Kudus untuk menghentikan pelayanan. Kalau tidak, Tuhan yang akan menghentikannya. Tapi Anda sendiri tidak yakin. Jangan main-mainlah kawan. Tolong jangan main-main. Dalam jawaban WA saya saat itu, saya bisa pastikan 1000% bahwa pesan Roh Kudus yang Anda maksud itu bukan dari Tuhan. Saya tegas. Oleh karena kita sudah berbeda, kontradiksi, komunikasi kita berhenti di sini. Saya tidak mau juga menjalin relasi komunikasi dengan orang-orang seperti ini. Kita masing-masing punya relasi hubungan dengan Tuhan. Pernyataan-pernyataan seperti ini, coba bayangkan apa yang terjadi. Kalau misalnya pelayanan hambanya Pastor Rani Simon dihentikan, kalau tidak Tuhan yang menghentikan. Kita lihat kawan, apakah pesan yang kau sebutkan itu dari Roh Kudus yang benar? Kita lihat ke depan, karena kita akan terus menyaksikan hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan hambanya Pastor Rani Simon, bahkan melalui kehidupannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan prediksi saya, beliau tidak hanya bertemu dengan tokoh-tokoh tingkat provinsi, tapi tingkat nasional. Itu prediksi saya. Selama beliau konsisten seperti kehidupan sekarang, jalin relasi hubungan dengan Tuhan, bangun pujian penyembahan, rasa lapar haus akan kebenaran. Selama itu dilakukan, maka perkara-perkara besar akan makin dahsyat terjadi ke depan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai sesama tubuh Kristus, kita diberikan karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi karunia yang berbeda-beda itu marilah kita pakai secara efektif, efisien, optimal, maksimal untuk membangun tubuh Kristus, bahkan untuk membawa hidup kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh suku, ras, agama, golongan apapun. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang, garam, saksi Kristus, suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca setiap orang. Jadi janganlah berlindung di belakang dari karunia nubuat, pesan Roh Kudus, penyataan roh, kita menghancurkan pelayanan yang dibangun oleh orang lain
dengan derai air mata, dengan pergumulan persoalan yang tidak mudah. Hanya dengan pesan roh. Saya kasih tahu, itu bukan pesan dari Roh Kudus, tapi itu pesan roh dari Kudus. Itu beda ya. Itu bukan pesan dari Roh Kudus, tapi pesan roh dari Kudus. Kiranya apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita semua. Jangan terlalu mudah berkata, ini karunia nubuat, ini penyataan dan pesan Roh Kudus. Biarlah kita makin rendah hati. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar terbangun rohani kita dengan sehat. Jangan menjadi orang yang sok rohani dan sombong rohani. Roh Kudus menuntun memimpin kita ke depan. Terus kita doakan, kita dukung pelayan hambanya Pastor Andi Simon.